ada hal yang lucu dan menarik itu saat Irma posting di Instagram kreasi buah yang tiap harinya itu beda-beda itu inspirasinya gimana sih? Jadi sebetulnya ini sudah bertahun-tahun ketika gue ngisi acara sahur. Kadang-kadang kita tuh lupa ini tuh sahur keberapa sih, ini puasa keberapa sih gitu. Tidak hanya gue, semua orang juga kadang-kadang bingung hitung. Nah kalau gitu membantu gue juga dengan posting. Kalau tahun lalu tuh gue dari hari pertama ada troli, masukin barang satu, hari kedua 2 barang, 3 barang, sampai 30 barang terkumpul. Di hari terakhir barang-barangnya gue bagiin ke kru semuanya gitu. Pernah juga dulu foto hari pertama sendiri, hari kedua berdua sampai 30 itu 30 orang. Sama home band, sama penonton, sama pengisi acara 30 orang ending-endingnya. Tiap tahun itu punya gaya tersendiri. Nah, di tahun ini gue sampai datengin orang khusus ahli buat yang garnish tiap subuh, jadi dia bikin dari buah-buahan. Jadi intinya sih kalau gue tuh sahur itu kan di sela-sela syuting juga. Jadi walaupun waktunya terbatas harus tercukupi. Salah satunya buah-buahan. Kadang-kadang nggak hanya gue lah, anak-anak gue juga kalau buah-buahannya bentuknya biasa tuh kan juga kurang menarik. Nah, tim gue tuh manajer gue mendatangkan tim khusus ahli untuk membuat garnish gitu. Nah, dibikinlah buah-buahan dari mulai bentuk merak, bentuk burung, bentuk tikus, bentuk segala macam. Ini baru hari ke-8 aja udah kebingungan tuh kayaknya timnya. Karena masih banyak bentuk-bentuk yang harus dibentuk dan dikreasikan untuk membentuk si buah tersebut supaya menggugah selera untuk dimakan, dan buah-buahan itu dimakan sama saya. Dimakan dan gue bagi-bagiin kayak yang edisi merak itu kan banyak banget. Ada blueberry-nya, ada segala macamnya. Makan bareng-bareng gitu. Kalau yang semalam itu yang strawberry sama nanas. Nah, malam nanti nggak tahu tuh. Dan itu jadi ditunggu-tunggu orang-orang juga. Gue nya nunggu, itu juga nunggu. Kadang-kadang gue juga ngasih ide-ide juga, ya udah. Jadi sampai kalau tim di belakang tuh belum ada, ya nih garnishment-nya belum datang gitu. Tunggu aja, setiap hari nanti sampai hari terakhir bulan puasa akan ada kreasi-kreasi dan makin heboh. Oke, tapi itu artinya Airwan juga maksudnya suka request juga gitu. Ya, pas yang kemarin gue tuh merak yang gue minta. Merak kali, karena kan gue punya merak di rumah, dia dibikinin. Yang semalam kadang-kadang mereka ngasih kejutan. Tara, poe ada burung bertelur tapi telurnya stroberi gitu. Seru-seru banget. Jadi gue juga nggak nyangka orang-orang pada suka, dan juga penontonnya juga banyak, pada komentar-komentar juga. Ya udah gimana caranya bisa menggugah selera, dan itu menginspirasi juga. Ayo buat ibu-ibu walaupun di tengah-tengah ngantuknya boleh berkreasi, sahur, buka, apapun buat anggota keluarganya. Dibentuk boleh kalau masih ada kesempatan ya, sambil ngabuburit. Tapi ya yang penting mah ada lah. Tapi finalnya nanti gimana di akhir-akhir puasa, apakah akan ada kejutan dari Gar? Ya enggak, ya, akhirnya ya dimakan semua. Kalau yang sebelumnya akhirnya dibagi nama semua orang dan lain-lainnya. Kalau ini ya udah, pokoknya makin lama bentuknya makin rumit. Dan ini lumayan gue sampai sewa orang khusus. Ya udah biarin lah, biar berbagi rezeki juga, dan juga biar bisa seru-seruan aja. Sedikit dong soal Condro Simo yang Iya, Condro Simo sekarang ini lagi mogok makan gara-garanya. Jadi kalau binatang itu satu suka ada cemburuan, karena datang si Meli itu yang sapi kecil gue. Satu gara-gara mungkin cemburu, yang kedua mungkin dia birahi. Kalau hewan birahi itu jadi nafsu makannya berkurang, maunya nafsu yang lain. Jadinya udah jadi nafsu makannya turun. Kemudian juga makannya juga dikit-dikit, hobinya main-main, pengennya nyamperin ke kandang tetangganya, tapi bukan hanya gara-gara Meli betina juga. Jadi kalau binatang itu, kalau ada binatang lainnya, apalagi yang sejenis, kadang-kadang mereka itu ada reaksi mogok makan dan lain-lain. Dan pas ditanya-tanya ke para peternak juga, itu kemungkinan sangat besar terjadi. Jadi ketika ada hewan baru datang itu bisa peternakan sapi, ada rombongan sapi baru, ya sapi lama itu agak mogok juga, penyesuaian. Yang baru mogok, yang lama mogok. Nah kalau Condro Simo itu dari datang udah nggak ada mogok makannya, pas ada Meli mogok makan. Meli datang nggak pernah mogok makan sampai sekarang, kecentilan lagi si Melinya tuh, dikit-dikit datang ke kandang Condro Simo. Kadang-kadang manggil-manggil, mau gue, aduh ini goda banget nih, perempuan gatel banget gitu kan, jadi bikin si cowoknya nggak nafsu makan. Padahal sebelumnya udah gendut banget, ini agak kurus. Tapi yang mengejutkan adalah ketika ditimbang, timbangannya tetap nggak turun.
Jadi ternyata belum tayang sih, tapi ternyata pas dilihat lagi, pas diukur, ternyata terlihat kurus karena dia manjangin dan ninggiin, tambah tinggi dan tambah panjang. Jadi kayak anak kecil tiba-tiba ngegedein kayak kurus, padahal ya massa ototnya dan lain-lainnya bertambah gitu. Beratnya sama, bahkan nambah tapi terlihat lebih kurus. Ya mungkin konsentrasi ke yang lain gitu ya. Gue juga lagi mulai membiasakan ketemu, katanya kalau lama-lama ketemu sama si Nelly-nya lama-lama juga biasa katanya gitu. Kepikiran apa nggak dikawinin aja, beda jenisnya, bukan beda jenis, sama-sama sapi tapi gedenya sangat berbeda. Kalau si Melinya yang gede, Condro Simo yang kecil masih mungkin, tapi ini kan Condro Simonya yang gede, kawinnya ntar jeret atau pas lagi hamil ntar rahimnya nggak sesuai ukurannya gitu. Jadi solusinya harusnya gimana tuh supaya Solusinya dibiasakan, jadi sekarang tuh dipertemukan dengan si Melinya, kemudian makanannya juga divariasikan, sampai gue ngedatengin rumput khusus, konsentratnya, kemudian treatmentnya harus ditungguin, harus lu sambil diajak ngobrol, aduh repot banget, tapi seru banget. Tapi ya itu si Condro Simo juga makin lama makin hobi banget main, jadi kalau udah dia pengen main tuh udah nyundul gitu. Ya udah kalau keluar kandang saya tuh hobinya langsung lompat-lompat kayak anak kecil kegirangan, beneran lompat-lompat. Biasanya kalau sapi jumbo ukuran 1,1 up itu rata-rata udah males, udah keberatan badan. Ini masih lompat-lompat kegirangan, lucu banget. terakhir, tapi itu berarti si Condro Simonya itu harusnya dikawinin aja? Enggak dikawinin aja. Bisa sih, dulu pernah dikawinin tapi dapat informasi juga Condro Simo tuh sukanya sama betina tua, bukan betina muda. Ini beneran aneh banget emang. Maunya sama janda tua dia tuh. Nah, janda tua udah pada disembelih. Yang ada yang masih ABG ranum dia nggak suka, dia maunya yang tua. Heran emang. Ya udahlah. Sekarang ya udah dipertemukan sama Meli, jadi dibiasakan bersahabat saja dengan Meli. Jadi ya udah tidak bisa dikawinkan juga soalnya gitu. Thank you. Makasih ya.